Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat-sahabat, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala atas kesempatan yang Allah berikan sehingga kita bisa kembali melanjutkan kajian kita terhadap kitab kecil yang berjudul Madakhilus Syaitan ala As-Salihin yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdullah Al-Khatir rahimahullahu ta'ala. Dalam kajian kita sebelumnya kita telah mengawali pembahasan beberapa pintu yang biasa digunakan oleh syaitan untuk memasuki kehidupan orang saleh lalu menjatuhkan mereka. Pintu pertama yang diangkat dan disinggung oleh Syekh adalah pintu di mana syaitan membuat kita orang-orang yang beriman menjadi orang-orang yang saling memusuhi antara satu dengan yang lain, di mana api kebencian, api permusuhan yang diakibatkan oleh kedengkian dan prasangka-prasangka buruk itu menjadi salah satu pintu favorit syaitan untuk menjatuhkan orang-orang yang soleh, sehingga orang-orang soleh mungkin tidak akan iri, tidak akan hasad kepada para pedagang. Para ulama mungkin tidak akan iri kepada para pebisnis, tetapi mereka akan iri dengan sesama mereka para ulama. Para ustadz mungkin tidak akan iri kepada mereka yang misalnya bekerja sebagai pegawai negeri sipil, tetapi dia akan iri kepada sesama ustadz, ya, terutama kalau misalnya sang ustadz itu adalah sosok yang lebih terkenal, ya, dan lebih banyak diikuti pandangan atau pendapatnya oleh kebanyakan orang atau kebanyakan kaum muslimin. Nah, disinilah syaitan juga akan bermain dan menjatuhkan seorang hamba Allah yang soleh bukan dengan cara membuatnya durhaka atau kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi dengan cara menyalakan api kebencian, api permusuhan di dalam dada mereka. Kemudian kali ini kita akan lanjutkan pada pintu yang kedua, di mana syaitan biasa memasuki dan menjatuhkan orang saleh, yaitu tazyinul bid'ati lil insan. Tazyinul bid'ati lil insan. Jadi syaitan akan mempercantik suatu bid'ah, ya, akan memperindah satu bid'ah dalam pandangan seorang manusia. Syaitan akan datang kepada kita atau kepada siapapun yang mungkin mempunyai semangat yang begitu besar untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu mungkin karena semangatnya yang begitu rupa untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lalu dia ingin juga orang lain, sesama muslim, juga bisa bersemangat melakukan ibadah itu. Sehingga ketika dia melihat kenyataan bahwa banyak kaum muslimin misalnya yang meninggalkan ibadah tertentu, kebaikan tertentu, lalu dia berpikir untuk memotivasi mereka, maka perlu dihadirkan, ya, perlu dirancang atau perlu dibuat
satu ritual-ritual atau metode-metode tertentu untuk memancing perhatian, untuk memancing motivasi mereka bisa melakukan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, pada titik inilah biasanya syaitan juga akan bermain. Syaitan juga akan bermain dan menghembuskan ide-ide dan pemikiran-pemikiran yang sebenarnya tidak ada contohnya, tidak ada teladannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, dalam sejarah kajian hadis disebutkan misalnya oleh sebagian peneliti, oleh sebagian ulama, bahwa salah satu sebab lahirnya hadis-hadis palsu, munculnya hadis-hadis palsu tentang keutamaan beberapa surah di dalam Al-Quran itu adalah lantaran adanya kekhawatiran pada sebagian orang melihat kaum muslimin yang mulai menjauhi Al-Quran atau mulai tidak bersemangat untuk membaca ayat-ayat Al-Quran. Karena itu kemudian mereka berpikir bahwa mungkin mereka perlu membuat satu redaksi, satu kalimat yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berisi keutamaan-keutamaan ayat atau keutamaan-keutamaan surah tertentu di dalam Al-Quran, agar kemudian ketika dibaca hadis-hadis atau kalimat-kalimat itu dibaca, kalimat-kalimat itu bisa menjadi motivasi ya, bagi kaum muslimin untuk kembali membaca Al-Quran. Ya, padahal sesungguhnya pada hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW itu sesungguhnya sudah cukup untuk menjadi motivasi bagi siapa saja yang memang menginginkan kebaikan, ya, menginginkan kebaikan ya, dan tidak perlu misalnya kita membuat pernyataan-pernyataan palsu yang tidak pernah dinyatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, contoh yang lain yang mungkin juga tidak mengapa kemudian kita angkat di sini adalah ketika sebagian kaum muslimin melihat bahwa kaum muslimin misalnya semakin jauh dari mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semakin jauh dari sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kemudian mereka berpikir untuk membuat satu perayaan atau satu ritual-ritual tertentu yang mereka asumsikan bisa menumbuhkan ya kembali rasa cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka kita temukan ya, di tengah masyarakat ya, ada ritual atau ada perayaan tertentu yang dikaitkan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan bisa menumbuhkan cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun ternyata hal itu dari tahun ke tahun, meskipun dilakukan dari tahun ke tahun, ternyata juga tidak pernah efektif untuk kemudian menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi SAW, apalagi kemudian mendorong dan memotivasi kaum muslimin untuk lebih patuh dan lebih sungguh-sungguh mengamalkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau memang tujuannya untuk menambah cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tujuannya untuk menambah cinta kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita
hanya perlu mencukupkan diri dengan mengkaji, mempelajari sunnah-sunnah Nabi SAW itu setiap hari, mengajarkannya kepada keluarga kita, kepada saudara-saudara kita, kepada sahabat-sahabat kita, sebagaimana yang dahulu dilakukan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya, tanpa perlu kemudian kita membuat atau menciptakan satu ritual-ritual tertentu yang sayang sekali ritual-ritual seperti itu kemudian dari waktu ke waktu semakin berkembang, semakin dikembangkan, ya, semakin mendapatkan inovasi-inovasi yang ternyata pun inovasi-inovasi itu juga tidak ada kaitannya dengan kecintaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sangat disayangkan mereka yang merayakan ritual-ritual semacam itu justru pada kenyataannya menjadi orang yang semakin jauh dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam kehidupan mereka kita malah tidak melihat bagaimana sunnah-sunnah Nabi itu Shallallahu Alaihi Wasallam diamalkan, diaplikasikan. Nah, karena itu salah satu pemikiran yang berbahaya yang sering dihembuskan tanpa sadar kepada kita oleh syaitan adalah pemikiran bahwa mungkin kalau kita melakukan ini akan lebih baik. Ya, mungkin kalau kita tambahkan seperti ini akan lebih baik. Ya, mungkin kalau kita kerjakan yang seperti ini akan lebih baik, padahal itu tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kemudian kalau itu sudah diklaim sebagai satu ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itulah ya bid'ah yang diperingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita sejak dahulu. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ya, maka siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak didasarkan pada ajaran kami, pada perintah kami, maka dia akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu seringkali orang yang membuat bid'ah itu sebenarnya mempunyai niat yang baik. Mereka punya niat yang baik. Ya, misalnya tadi yang kita sebutkan, bahwa mereka punya niat baik untuk mendorong kaum muslimin bisa lebih dekat lagi dengan Al-Quran. Tapi niat yang baik saja tidak cukup. Ya. Niat yang baik, tetapi kemudian diikuti dengan membuat hadis-hadis palsu atas nama Nabi SAW, itu justru sangat berbahaya. Kadang-kadang misalnya orang berniat baik, ingin memberikan peringatan kepada kaum muslimin, kepada umat manusia yang sudah lalai. Lalu kemudian mereka membuat hadis-hadis yang menakutkan, yang memperingatkan, lalu dinisbatkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini apapun namanya itu adalah berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengklaim bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan yang semacam ini, padahal beliau sama sekali tidak pernah mengatakannya. Nabi sudah memperingatkan, man kadzaba alayya muta'ammidan wal yatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku, kata Nabi SAW, maka hendaklah dia menyiapkan tempat duduknya di dalam neraka wal iyadzubillah. Karena itu para ulama kita sejak dahulu mengingatkan bahwa pada hadis-hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sesungguhnya sudah lebih dari cukup bagi kita. Ya. Kita tidak perlu membuat-buat hadis palsu untuk kemudian mendorong orang lain lebih bersemangat dalam beribadah. Kita cukupkan diri dengan apa yang sahih dari Nabi SAW, dan itu juga sudah begitu banyaknya yang belum kita amalkan, yang belum kita pelajari, yang belum kita ajarkan, dan yang belum kita amalkan tentu saja. Lalu kenapa kemudian kita memberanikan diri untuk membuat
dan menciptakan hadis-hadis palsu lalu menisbatkannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apalagi kalau itu adalah satu bentuk ibadah atau diyakini, diklaim sebagai satu ibadah. Itu para ulama kita mengajarkan satu kaidah penting yang mengatakan bahwa al-aslu fil ibadat at-tauqifiyah, bahwa hukum asalnya satu ibadah itu adalah tauqifiyah. Apa artinya tauqifiyah? Artinya tidak boleh kita mengklaim sesuatu itu sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali kalau kita punya dasarnya dari Al-Qur'an dan Sunnah. Karena itu dalam redaksi kaidah yang lain para ulama mengatakan bahwa al-aslu fil ibadat at-tahrim. Hukum asalnya ibadah itu adalah haram. Artinya tidak boleh dilakukan. Hatta yarida dalilun ala wujubihi atau ala istihbabihi. Ya, sampai kita menemukan adanya dalil yang khusus, dalil yang spesifik yang mewajibkan atau menganjurkan ibadah tersebut. Jadi kaidah ini sangat penting, sahabat-sahabat ikhwan dan akhwat sekalian. Jadi kalau ada orang yang tiba-tiba datang kepada kita, mengajarkan kepada kita bahwa pada setiap pagi kita harus melakukan ritual ibadah ini, maka kepada orang itu kita katakan, mohon maaf, itu haram dilakukan. Ritual yang Anda sebut itu haram dilakukan sampai Anda bisa menyebutkan dalilnya tentang itu. Ya, tentang ritual itu. Apa ya, baik dalil yang mewajibkan atau dalil yang menganjurkan. Ya, sampai dalil itu dikemukakan, sampai dalil itu disampaikan, maka ibadah atau ritual yang diklaim sebagai ibadah itu haram hukumnya, tidak boleh dilakukan sampai kita punya dalil, sampai orang yang mengajarkannya pada kita itu menyampaikan dalilnya. Nah, itulah makna kaidah itu, bahwa al-ibadat, al-aslu fil ibadat at-tauqifiyah atau al-aslu fil ibadat at-tahrim. Ya, hukum asalnya ibadah itu adalah haram, tidak boleh dikerjakan. Ya, jangan kita berani melangkahkan kaki melakukan satu ibadah sampai kemudian kita mempunyai pegangan dalil untuk melakukan ibadah itu, sehingga nanti pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sangat jelas. Kalau Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada kita, kenapa kamu tidak melakukan ini? Ya, saya tidak melakukannya ya Allah karena saya dalilnya tidak sampai kepada saya. Dalilnya tidak sampai kepada saya. Ya, ada orang yang menyampaikan tentang itu kepada saya, tetapi tidak ada dalil yang disampaikan terkait ritual tersebut. Nah, ini kenapa para ulama kita menetapkan kaidah dan panduan semacam ini, yaitu tadi, karena itu berkaitan dengan bagaimana pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat tentang apa yang kita lakukan. Nah, berbeda halnya ketika dia berkaitan dengan persoalan muamalah misalnya, maka hukum asalnya itu bertolak belakang. Hukum asal muamalat itu adalah al-ibahah, hukum asalnya boleh sampai ada dalil yang mengharamkan atau yang melarang kita atau yang memakruhkan kita untuk melakukan muamalat tersebut. Nah, karena itu dalam beribadah kita tidak perlu neko-neko, kita tidak perlu yang aneh-aneh. Kita cukupkan diri kita dengan apa yang disunnahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan berinovasi, jangan merasa lebih hebat
ya ketika bisa melakukan inovasi-inovasi tertentu dalam ibadah, karena sesungguhnya itulah salah satu cara syaitan ya, memasuki kita, menjatuhkan kita, menjatuhkan orang-orang beriman ya, dalam ibadah mereka, yaitu dengan cara apa? Dengan cara mempercantik suatu ide ritual tertentu dan membuat kita meyakini bahwa itu adalah satu kebaikan yang patut untuk dilakukan, padahal sama sekali tidak ada contoh, tidak ada panduan ya, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam hal ini kita selalu ingat perkataan Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala yang mengatakan, la yasluhu akhiru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Bahwa generasi akhir umat ini tidak akan bisa menjadi baik, tidak akan bisa menjadi soleh kecuali ya, dengan melakukan apa yang juga dahulu telah membuat soleh generasi awal umat ini. Jadi apa yang membuat Rasulullah SAW dan para sahabatnya menjadi hamba-hamba Allah yang soleh, itulah ya, itu sajalah yang akan membuat kita generasi belakangan ini juga bisa menjadi soleh. Jadi jangan merasa lebih pintar dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya, kemudian kita melakukan inovasi, kreasi dalam ibadah. Cukup ikuti apa yang mereka lakukan. Ya, belum tentu juga kita mampu. Ya, belum tentu juga kita mampu mengikuti bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya beribadah, bagaimana mereka beramal soleh. Lalu kenapa kita kemudian berpikir perlu menambahkan, perlu membuat, ya, perlu menciptakan ibadah-ibadah baru ya, yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Ya, zikir, ya. Apakah kita sudah mengerjakan atau mengamalkan zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW, semua zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW? Lalu kenapa kita merasa perlu untuk membuat zikir-zikir yang baru? Cukupkan saja diri dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu pintu syaitan yang kedua yang juga harus kita waspadai. Ya, mohon maaf, meskipun Anda mungkin sudah mengikuti kajian-kajian sunnah misalnya, tapi Anda tidak boleh merasa aman ya dari pintu ini, karena siapapun sangat memungkinkan untuk terjatuh ya, melalui pintu yang kedua ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari godaan syaitan, dari ketergelinciran ya, yang dibisikkan oleh syaitan kepada kita. Waliyadzubillah. Kita cukupkan, semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.